Geger Cilegon adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia, dan betapa pentingnya bangsa Indonesia mengetahui sejarah Geger Cilegon 1888. Sejarah adalah merupakan landasan bagi maju mundurnya sebuah bangsa. Sebab lewat sejarah itulah suatu bangsa akan mengenali jati dirinya. Dan para sejarawan di masa lalu sudah turut ambil bagian di dalam memperlambat proses bangsa ini untuk menemukan jati dirinya. Sehingga anak-anak sekolah, murid-murid justru mencari jati dirinya di jalan-jalan, bukan di ruangan gedung sekolah. Mereka mengadakan tawuran, coret-coret, baju seragam. Itu satu bentuk pencarian jati diri. Ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa ini loh gue. Bahkan bukan cuma anak-anak sekolah saja, bukan cuma murid-murid saja yang mencari jati diri di jalan-jalan. Orang-orang dewasa juga, mereka juga tawuran, menunjukkan identitasnya, siapa jati diri dia ini, gue. Itulah yang saya maksud mengapa para sejarawan di masa silam turut andil di dalam memperlambat bangsa ini menemukan jati dirinya. Karena lewat sejarah itulah sebetulnya jati diri dapat dibangun, diketemukan. Nah, seperti yang kita lihat ini ya. Ini perjalanan bangsa Indonesia. Ini perjalanan bangsa Indonesia yang memang tidak sampai mencari siapa kita ini, atau dari keturunan siapa, apakah dari Yunan ataukah dari Jerman. Karena konon katanya menurut informasi yang saya terima, suku nenek moyang kita ini secara antropologis itu ada dua kemungkinan gitu. Apakah kita keturunan dari Yunan itu Cina gitu ya. Atau yang kedua justru secara antropologis lebih pasnya itu dulu kita ini orang Jerman. Keren kan? Kita itu keturunan Jerman. Ini menurut informasi yang saya terima ya, berdasarkan penelitian-penelitian para arkeolog ya, para antropolog, para sejarawan juga. Mereka juga orang-orang yang memahami itu dan mendalami itu, sehingga mereka juga dapat menyimpulkan seperti itu. Dan apakah kita ini Yunan? Yunan itu daratan Cina yang dulu bermigrasi ke sini. Apakah kita ini awalnya dari suku di Jerman? Ini. Dan itu untuk sementara ini dalam workshop sejarah Geger Cilegon yang saya coba bangun ini kan, karena lewat sejarah Geger Cilegon itulah kita akan mengetahui sejarah panjang perjalanan bangsa ini ya sampai sekarang. Nah, makanya ini saya sebut workshop ini merupakan gerbang emas. Gerbang emas artinya kita memasuki lorong waktu ya. Itu semua. Ini yang berceceran di bawah banyak nih. Belum yang di situ, yang di sini nih. Nah, ini semua catatan perjalanan bangsa Indonesia. Semua. Bangsa Indonesia siapa? Kita. Jadi kita itu boleh nggak keluar dari catatan ini menjadi bangsa yang lain gitu? Tidak. Inilah diri kita. Inilah jati diri kita. Inilah jiwa kita. Ini. Makanya mudah-mudahan workshop sejarah Geger Cilegon ini saya menyebutnya sebagai cikal bakal berdirinya workshop sejarah Geger Cilegon di pemerintahan kota Cilegon. Ini mudah-mudahan. Dan bukan terbatas hanya pada pemerintahan kota Cilegon saja, tetapi kabupaten dan provinsi pun harus. Ya ini artinya sebagai saran dan masukan, mudah-mudahan diterima. Mereka juga punya workshop sejarah Geger Cilegon gitu. Dan cikal bakalnya ini
karena saya kan kemampuan saya hanya membangun seperti ini, tetapi kalau pemerintah sih saya kira akan membangun seperti yang sebenarnya gitu. Jadi nanti generasi muda ini ya, karena ini sebetulnya dipersembahkan untuk generasi milenial. Nah, nanti yang akan mengangkat Indonesia menjadi sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penguasa juga dunia, karena dalam undang-undang itu ada turut serta, berperan serta dalam penertiban dunia gitu. Nah, jadi kalau ada urusan-urusan kericuhan-kericuhan di dunia lain itu, maksudnya di belahan dunia lain, bangsa Indonesia yang turun gitu. Bukan PBB. Kalau PBB sulit untuk adil. Ya. Tapi kalau bangsa Indonesia nanti itu insya Allah bisa adil sehingga dunia itu aman damai gitu. Ini namanya juga visioner prediksi ke depan itu berdasarkan penelusuran-penelusuran dari perjalanan sejarah di masa silam yang sehingga saya mengambil kesimpulan seperti itu. Makanya saya beranggapan begini, sebetulnya yang pada periode tertentu itu Amerika dan Rusia yang menjadi negara superpower istilahnya gitu. Artinya itu sebetulnya itu negara superpower itu artinya negara yang berkuasa di muka bumi. Sebetulnya yang sudah ditakdirkannya itu termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Cuma artinya kadarnya gitu maksudnya. Kadarnya itu yang bisa duduk sebagai negara superpower pada masa itu. Kemarin kan masa powernya juga sudah luntur sekarang. Itu adalah Indonesia. Tetapi karena kita tidak maksimal gitu ya, memasukinya, menjalaninya, perintah Undang-Undang Dasar itu tidak maksimal. Undang-Undang Dasar 45 itu jelas semua. Gitu. Peranan-peranan kita berperan bukan cuma di dalam negeri, di luar negeri gitu. Akhirnya ya sementara ditunda dulu gitu, ditunda dulu. Terus kekuasaan di muka bumi ini itu sudah ditentukan dari kejayaan Islam dulu gitu ya, sambil dari situ ya, kejayaan Islam, kemudian runtuhnya kejayaan Turki Utsmani gitu ya. Itu juga bahkan Turki Utsmani berdiri itu kita mah sudah lebih dulu berdiri adanya Singosari. Dan ini perlu saya sampaikan ya. Kemudian kita juga mencapai kemerdekaan ya. Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tetapi terkenalnya, yang lebih terkenalnya justru Agustusan atau bulan 8-nya. Ini nanti kita coba kupas ya. Sementara kita ke sini dulu. Jadi pada tahun 1222 itu ada satu peristiwa sejarah di mana terbentuknya kerajaan Singosari. Dan waktu itu rajanya yang terakhir ya, dan juga yang terakhir dan juga ini sejarah yang harus diingat, harus diketahui oleh kita semua adalah Kertanegara. Pada masa ini ya, ini ada namanya kerajaan Mongolia. Mongolia itu dari kekuasaannya itu dari Tiongkok sampai ke sebagian besar Eropa. Kekuasaannya. Yang saya maksud tadi bahwa setiap zaman itu pasti akan diciptakan pemimpin-pemimpin itu ya. Apa namanya kekuasaan-kekuasaan itu sebetulnya ini. Nanti ini turun muncullah itu kejayaan Islam dipegang oleh Islam gitu. Kekuasaan negara ini, dunia ini gitu. Nanti berlanjut terus dan terus begitu. Nah, inilah nanti kita akan detailnya dari sini gitu. Kenapa harus lewat GGR Cilegon? Itu gerbang emasnya. Itu gerbang emasnya memasuki peristiwa ini sampai ke belakang gitu. Dan peristiwa 17 Agustus itu merupakan jembatan emasnya. Ini yang harus dipegang, jembatan emas ini. Kita belum melangkah ke sana.
Lewat gerbang emas inilah nanti ke depannya, tapi saya tidak tahu. Nanti coba saya coba menganalisa dari sini ya, berapa ratus tahun ya. Kita ini akan jaya nanti. Tetapi kalau sebenarnya sih untuk kejayaan itu kalau kita belajar melihat sejarahnya berdirinya Amerika dan Australia dan Rusia, itu kan sama dengan kita. Bahkan kita lebih dulu loh, lebih keren kita dulu, Indonesia. Ya. Tetapi waktu itu namanya Hindia Belanda. Mereka belum apa-apa, Amerika belum ngapa-ngapain. Australia apalagi? Belum. Itu anak bawang kita. Dalam hal pemerintahan ya. Kenapa kita lebih dulu hebat? Karena kita di bawah pemerintahan Hindia Belanda itu berdiri, saya ambil minimumnya aja 1800. Kita sudah tertata dengan baik dan rapi sebagai satu pemerintahan. 1800. Australia itu 1900. Amerika juga sama 1700-an. Rusia, Uni Soviet yang kemudian karena pahamnya komunis ya, sehingga tidak disukai, komunis itu di mana-mana tidak disukai, akhirnya runtuh sendiri. Itu juga kejayaannya dimulai 1900-an. Kita 1800. Harus bangga. Orang Indonesia harus bangga. Harus tahu sejarahnya sendiri. Ini lewat gerbang emas inilah kita akan kembali menelusuri kehebatannya jati diri kita ini, yang nanti setelah dari ujung kita kembali keluar lagi, disitulah kita, nih loh gue bangsa Indonesia gitu. Itu akan terjadi di generasi milenial ini. Oleh karena ini memang saya berharap dimulainya dari 2021 ya. Ini tonggak sejarahnya. 9 Juli 2021. Ini tonggak sejarahnya. Kebangkitan bangsa Indonesia itu 9 Juli 2021. Sejak ditetapkannya hari peringatan Perang Geger Cilegon 9 Juli 1808 oleh pemerintahan Kota Cilegon. Yang setelah 133 tahun tidak pernah diperhatikan, para syuhadanya dilupakan begitu saja. Mungkin dalam pembahasan tersendiri nanti saya sebutkan, ratusan orang dilupakan begitu saja. Tidak pernah disentuh dalam peristiwa sejarah. Malah kita di sekolah itu diajarkan 350 tahun dijajah Belanda. Kemudian hanya dengan bambu runcing merebut kemerdekaan dari Belanda dan mengusir Belanda. Itu yang tertanam di dalam pikiran kita, di dalam pikiran anak-anak sekolah, di murid-murid sampai dewasa, bahwa kita itu sebagai bangsa yang 350 tahun kemudian tiba-tiba bawa bambu runcing, Belanda dikejar-kejar gitu. Akhirnya tengah jalan juga kita, saya ingat tuh 17 Agustus waktu saya masih remaja, kalau 17 Agustus siap di atas panggung bikin drama, bambu runcing. Gitu. Kalau ada orang sedikit, woi lo lagi latihan drama gue nih, patat gitu. Itulah yang tertanam di dalam jiwa bangsa Indonesia akhirnya ya, karena kan membesar tuh, anak-anak sekolah juga besar seperti saya juga besar gitu ya, seperti itu. Padahal yang seharusnya kalau kita memahami ini, kita akan menjadi bangsa yang bersyukur. Nah, kalau sudah bersyukur, bangsa yang bersyukur tidak ada yang bisa mengalahkan lagi. Kenapa? Karena kenikmatan akan langsung ditambahi dari rasa syukur itu. Itulah. Kita tidak pernah diajarkan untuk bersyukur kepada sejarah yang telah membentuk sebuah negara yang dulunya terpisah-pisah. Terpisah-pisah, nanti kita masuk ke situ ya. Tapi saya biar ada gambaran dulu. Dari kerajaan terpisah-pisah dan berantem melulu. Kemudian karena memang dalam tradisi kerajaan itu seakan-akan ya, bahkan saya menyebutnya menganalisa sekarang ini, manusia itu diturunkan ke muka bumi itu pertama untuk melakukan peperangan dan untuk membangun sebuah pemerintahan. Sebetulnya itu. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Pertama untuk melakukan peperangan, untuk membangun sebuah pemerintahan.
Nanti kalau di dalamnya dalam sebuah pemerintahan itu ada apa namanya, membangun peradaban, agama. Itu makanya agama juga bukan cuma Islam saja yang diturunkan. Nah, itu ada di sini. Nanti kita kupas semua ini karena ini memang sengaja. Jadi kembali lagi kepada Singosari. Mongolia itu kerajaan yang waktu itu, pada masa itu, ya, karena ada masanya ya. Nanti juga dia dikalahkan juga gitu. Menguasai bahkan sampai pada masa ini lagi berkuasa di apa namanya, sebut saja negara-negara Timur Tengah gitu. Karena waktu itu memang kekuasaan Utsmaniyah Ottoman ini gitu ya. Turki Utsmaniyah ini juga menguasainya dari barat, Asia Barat itu sampai ke Eropa. Kekuasaan bahkan yang disebut negara Turki Ottoman itu ya sebuah kekaisaran gitu ya, lintas benua. Kekaisaran lintas benua berarti kita bisa pada era itu Turki yang menguasai dunia lintas benua karena dari Eropa, Asia dan Eropa tuh. Jadi ada masa-masanya siapa-siapa gitu ya. Dan sekarang ini jangan berisik, ini setelah Amerika, Rusia ya agak menurun ya, itu superpower agak menurun, kemudian sekarang muncul siapa? Cina yang lagi di atas. Ini Singosari nanti. Saya cerita itu. Dan tiba masanya nanti. Bangsa Indonesia kapan? Bangsa Indonesia itu saya sebut Singosari. Singosari, kerajaan Singosari maksudnya. Itu waktu itu utusannya Kaisar Kublai Khan itu dinasti Yuan kan, dinasti. Jadi sebetulnya membangun dinasti itu juga bagus, itu juga suatu keniscayaan. Membangun dinasti nggak jelek, enggak. Tetapi bagaimana agar dinasti itu menciptakan keadilan dan kesejahteraan, bukan cuma di wilayah pemerintahnya tapi keluar. Itulah dinasti. Gitu. Makanya dinasti Cina berkuasa itu gitu ya, bertahap itu, berperiode itu karena memang mereka menciptakan kesejahteraan gitu. Tetapi kalau dinasti tidak menciptakan kesejahteraan ya jangan bikin-bikin gitu. Tapi kalau ada yang berniat begitu, mudah-mudahan kita semua mendukung siapapun untuk menceritakan bangsa Indonesia, kemudian untuk keluar posisi sebagaimana yang sudah saya bahas tadi, di atas, di muka bumi sebagai pemimpin dunia gitu ya. Indonesia jadi semua orang tinggal ditunjuk aja. Amerika lo lagi ngapain? Jangan. Inggris diam. Cina duduk. Dan itu akan tiba masanya. Kapan Pak Bambang? Setelah generasi milenial ini memasuki ini semua keluar, mereka menemukan jati dirinya dan mulai dari situ. Tidak lama kok membangun kesejahteraan itu. Kalau saya melihat dari Hasanuddin itu merebut dari Pajajaran, gitu ya, Pajajaran itu kemudian selama 37 tahun itu sudah merupakan sebuah kerajaan yang maju, rakyatnya sejahtera makmur. Berarti membangun pemerintahan itu rata-rata saya nilai itu di bawah 50 tahun. Di bawah semua. Ya bukti Amerika juga sama Rusia juga kan. Australia juga di bawah 50 tahun. Gitu. Itu sudah maju, maksudnya gitu, sudah maju. Kemudian tinggal meningkatkan lagi. Hasanuddin itu, makanya awalnya Hasanuddin itu hanya seorang adipati. Dan memang juga kadang-kadang jarang diketahui ya, bahwa Hasanuddin itu capek juga saya berdiri ya. Coba duduk lagi. Karena ini nanti kita ke situ ya. Karena ya kan harus ada yang lagi saya ingat ya, saya sampaikan dulu gitu. Karena ini juga penting diketahui gitu kan. Kadang-kadang kita itu belajar sejarah itu lebih pada apa yang berkembang dan beredar yang disenangi oleh kita ini sebatas mitos dan legenda.
Ini. Kalau mitos dan legenda itu kita lebih seneng dong pelajarinya ini. Padahal sejarah yang sebenarnya itu sekarang ini berceceran di internet. Tinggal kita klik saja. Oleh karenanya saya menyebut ini sebelum saya tulis semua ini yang saya tulis ini sebelum jagat raya diciptakan Tuhan, sebelum alam ada, ini tulisan ini sudah terlebih dahulu ditulis di sana. Perjalanan peristiwa sejarah itu yang tadi saya sebutkan sudah ada. Sampai kalahnya peristiwa Geger Cilegon itu, sampai kalahnya gerakan yang dipimpin oleh para kiai sebanten itu pun, kenapa harus kalah? Itu sudah dicatat di sana. Sudah ada. Kalau saya kan bacanya sekarang dari internet, dari buku gitu, dan saya tulis di sini. Jadi ini sudah ada semenjak sebelum alam raya diciptakan, sudah ada. Sudah ditulis. Makanya begitu saya lihat, oh ternyata para kiai itu berupaya untuk membangun sebuah pemerintahan yang berdaulat di Banten pada rentang waktu pemerintahan Hindia Belanda, begitu kan? Hindia Belanda saya sebutnya dari 1800 saja. 1800 sampai 1945, 42. Itu era pemerintahan Hindia Belanda. Karena 42, 43, 45 itu kan sudah pemerintahan Jepang. Era pemerintahan Dainippon namanya. Jadi pemerintahan Hindia Belanda berdiri juga bukan semata-mata dia langsung berdiri begitu saja. Pertamanya dari urusan dagang, kemudian ada VOC gitu. VOC terbentuk. Makanya kalau 350 tahun Indonesia dijajah Belanda itu sesuatu yang tidak mendasar, tidak punya dasar gitu. Dasar peristiwa sejarah gitu. Inilah kekurang cermatan para sejarawan di masa lalu itu, dan itu mengajarkan di sekolah sayangnya gitu. Sedangkan kalau anak sekolah itu tertanam di dalam pikirannya gitu. Bukan masalah selisih angka ya, angka berat 350 tahun atau 3,5 abad atau 3 abad, bukan itu. Tetapi kepastian peristiwa sejarah itu yang akan menjadikan jiwa, menanamkan rasa kepercayaan kita bahwa kita itu harus tepat gitu. Dan begitu ketika anak-anak itu besar, begitu menulis, ikut berperan serta dalam dunia struktur pemerintahan kenegaraannya pun, mereka hidupnya sudah tegas gitu. Tercipta ketegasan bahwa A itu A, B itu B, merah itu merah, putih itu putih gitu. Tidak ada campur merah itu abu-abu gitu, tidak. Makanya banyak pasal-pasal undang-undang yang dibuat sekarang ini kan, undang-undang pasal masih bisa diprotes. Ada lagi undang-undang pasal ini diprotes lagi. Kenapa? Karena memang itulah miring-miring sedikit 350 tahun atau 300 tahun nggak apa-apa sih gitu. Itu yang tertanam di dalam pikiran, sehingga menciptakan juga jiwa kepemikiran ke depannya bahwa bikin undang-undang ya meleset-meleset dikit nggak apa-apa sih gitu. Kemudian kalau misalnya kita harus melaksanakan ini gitu, harus ini anggaran ini, kemudian plesetin aja buat anggaran ini, kenapa sih? Itu sejarah yang membangun karakter itu. Sejarah. Apa? Karena memang bangsa Indonesia ini juga, kalau secara politik ya, saya sebutnya politik. Politik itu adalah membentuknya sebuah pemerintahan. Pemerintahan dalam hal ini tentu saja kerajaan-kerajaan gitu. Kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu awalnya itu bangsa Indonesia ini ya. Karena memang nanti kita juga ke situ, tapi kan kita dari cikal bakal bangsa Indonesia itu awalnya dari India kita ini. Jadi makanya nggak penting apakah suku keturunan nenek moyang kita itu dari Yunan atau dari Jerman, itu nggak penting dalam hal membentuk kepribadian ini ya. Tetapi kalau dari mulainya penyusunan struktur pemerintahan di Nusantara itu, orang-orangnya itu awalnya dari India. Kemudian pada era kerajaan Majapahit ini tadi saya berdiri itu sebetulnya mau menerangkan dari Singosari itu nantinya menjadi Majapahit gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena memang ini terus
tetap kita terang. Itu muncullah, dikirim-kirim gitu. Dan itu orang-orang pilihan. Orang pilihan itu apa sih maksudnya gitu? Mereka yang sudah diberi namanya energi, kekuatan, dorongan untuk melakukan itu. Melakukan perjalanan dari, katakanlah dari Azerbaijan. Segitu jauhnya. Kemudian datang dia, menelusuri perjalanan-perjalanan sampai ke Banten gitu. Dan menetaplah waktu itu di Kerajaan Majapahit gitu, wilayah Kerajaan Majapahit gitu. Itu namanya Maulana Malik Ibrahim. Dia melihat ini kok wilayah Kerajaan Majapahit ini wilayah ini kok porak-poranda gitu. Karena sisa-sisa kejayaan masih terlihat, tapi kenapa porak-poranda? Ternyata memang itu akibat dari sebuah peperangan saudara, perang saudara. Di Majapahit itu terjadi perang saudara, itu yang namanya Perang Paregreg. Terjadi pada tahun 1405. Dan bertahun-tahun perang Paregreg ini. Perang Paregreg gitu katanya gitu. Saya dapat awalnya saya menerima itu perang Paregreg. Kemudian ya seiring dengan berjalannya waktu bukan Paregreg, Bang katanya. Itu Paregreg. Paregreg itu apa? Jadi reg katanya, ini menang gitu. Nanti ini kan kakak adik. Nanti perang lagi itu kalah gitu. Terus perang lagi ini menang, ini kalah. Jadi Paregreg gitu. Jadi nggak selesai-selesai perang itu sehingga akhirnya rakyat yang menderita, yang menjadi korban rakyat menderita. Kenapa Tuhan menuliskan sejarah ini, menurunkan sejarah peristiwa ini? Ini kan sudah kehendak Tuhan. Ada terjadi perang saudara di era ini. Untuk kita belajar dan mengambil hikmah dari sini. Sehingga gitu kalau kita belajar dari sini, perang-perang saudara yang di Timur Tengah dan lain sebagainya yang akibatnya rakyat yang sengsara itu juga tidak perlu dilakukan lagi gitu. Itu sebetulnya sejarah itu sebagai sumber untuk diambil hikmah, karena sejarah itu sebagai tempat kita bercermin, belajar dan mengambil pelajaran. Nah, ini belajar itu memahami dulu ya. Setelah kita paham gitu, baru mengambil pelajaran. Jadi belajar dan mengambil pelajaran itu dua suku kata yang berbeda. Walaupun sama-sama kata dasarnya belajar. Jadi pada waktu itu yang perangnya itu antara Bre Wirabumi dengan Wikramawardhana. Ini saling kekuatannya. Nah, ini rakyat ini sengsara, kelaparan. Karena ya bagaimana mau mensejahterakan rakyat, mau mereka perang terus, kakak adik ini. Mensejahterakan rakyatnya bagaimana? Membangun sawah-sawah yang ada juga pada hancur. Jadi kan pada masa itu memang kita ini dari dulunya juga hidupnya dari padi ya, nanam padi gitu. Dan padi itu sampai sekarang juga menjadi idola, bahkan harus impor dari luar negeri. Padahal kalau kita belajar pada Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian nanti akan dikenal dengan istilah Wali Songo ya. Nanti Wali Songo juga sebetulnya itu, Wali Songo itu sebetulnya istilah, saya menyebutnya istilah anak zaman sekarang itu. Istilah ya, istilah Wali Songo itu. Kenapa? Karena dianggapnya itu ada 9 wali gitu ya, mengadakan sidang gitu kan. 9 orang wali duduk gitu, mengadakan sidang. Bahkan yang di sidangnya itu sesi jenar gitu ya. Kemudian diadakanlah satu keputusan hukuman mati gitu untuk sesi jenar. Ya itulah memang sejarah-sejarah itu selalu berkembang seperti itu gitu. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan dengan memasuki gerbang ini ya kita akan ketemu semua di sini ketemu. Karena itu cecehan kertas ini ada semua nih, ada di sini juga banyak itu. Akan ketemu tentang Wali Songo. Intinya begini, kedatangan Maulana Malik Ibrahim ke tanah airnya, ke wilayah kekuasaannya Majapahit itu melihat sebuah keprihatinan. Tujuannya pasti untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam.
pasti itu. Kedatangan Maulana Malik Ibrahim itu. Berjalan jauh dari negeri yang jauh, Azerbaijan. Gitu. Zaman dulu belum ada pesawat terbang. Tentu saja perjalanan yang tidak mudah itu. Sekarang aja saya mau ke sana aja nggak mudah, apalagi zaman dulu. Tiba di Majapahit yang dalam suasana perang, setelah perang Paragreg gitu. Di mana sudah ke masyarakat hidup kesengsaraan. Nah, tiba-tiba Maulana Malik Ibrahim, walaupun tujuan awalnya, nah ini yang perlu dicontoh oleh kita sekarang. Nah, makanya pentingnya sejarah itu untuk mengambil pelajaran tadi saya sebut ya. Pelajaran Maulana Malik Ibrahim inilah harus kita lakukan sekarang. Perilakunya seperti apa. Jadi karena sejarah mah perilaku. Perilaku itu budaya. Gitu. Makanya sejarah itu membangun perilaku, membangun budaya. Budayanya yang bagaimana? Nah, nanti urusan agama itu. Yang masuk. Jadi yang penting itu budayanya dulu, perilakunya. Kemudian masuklah agama. Karena agama bukan agama Islam aja. Nanti agama Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya masuk ini. Tinggal nanti bagaimana peranan yang pesiar umat Islam ini, agama Islam ini siarnya, bagaimana peranannya di sini? Istilahnya siapa yang lebih kelihatan enak ditonton, enak diikuti. Nah, ini yang akan kita bahas nih sekarang. Maulana Malik Ibrahim itu datang tidak ngomong-ngomong Islam. Lo orang Hindu, Buddha kan agama negaranya, agama negara ada bahasa, ada agama negara ya dalam satu pemerintahan. Itu di Majapahit itu agama negaranya itu Hindu, Buddha. Artinya agama resmi. Kalau kita kan agama resminya juga ya Islam gitu, tapi ada agama-agama lain juga gitu. Sama, itu juga ada. Bahkan ada kalau di Majapahit sudah hilang agama Sunda Wiwitan. Tapi sebelumnya, sebelum Majapahit itu kan ada kerajaan-kerajaan lainnya. Itu masih ada agama Sunda Wiwitan. Hindu Budanya ada, Sunda Wiwitannya ada, dan mereka hidup damai. Tidak pernah ribut masalah agama. Ya nanti kita lihat ya. Ada agama ini damai, Sunda Wiwitan dengan Hindu Buddha. Satu negara. Tapi setelah di Majapahit, Sunda Wiwitannya sudah tidak ada ya. Karena ini sudah ya sudah tidak ini lagi lah, sudah tidak dipakai gitu kan. Maulana Malik Ibrahim itu pertama-tama karena dia melihat kelaparan dan lain sebagainya, sawah-sawah rusak, dia membuat bendungan. Bendungan untuk apa? Airnya itu dipersiapkan untuk membangun sawah. Karena sawah pada masa itu di Majapahit itu sawah-sawahnya itu juga tidak berdasarkan irigasi. Ya, irigasi itu yang nanti yang terkenalnya lewat kalau di Kesultanan Hasanuddin itu kan irigasi semua tuh sampai ke sini nih. Sampai ke Jombang, ke Banglaban itu irigasi itu. Ke Rumah Sakit Panggung Rawi itu di sana tuh. Nah, itu irigasi. Cikal bakalnya yang mengajarkan tentang irigasi, bagaimana menanam padi yang baik dengan hasil yang baik, itulah irigasi. Kalau sebelumnya itu apa istilahnya sawah tadahudan apa ya namanya, sawah tadahudan itu ya kalau musim hujan aja ditanam, setelah itu kemarau ya sudah, nanti nunggu hujan lagi gitu. Jadi setahun sekali panennya. Tetapi kalau setelah ada irigasi ini gitu ya dibuat gitu. Nah, kemudian kan ada di situ kan ada penduduk. Bantuin saya gitu ya. Saya mau buat irigasi gitu, mau buat ini. Jadi mereka itu masyarakat Majapahit itu membantu. Enggak ngomong-ngomong agama, tetapi waktunya sholat. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini mengambil wudhu, sholat dulu. Sebentar ya. Kang, sebentar ya Kang. Ya, nggak ngomong mau ngapa-ngapain. Begitu juga asar. Tadi dohor kan ya, asar. Dah, pulang. Besok ulangi lagi begitu. Lama-lama nih sambil kerja ini.
Jadi kerja dulu. Kerja dulu. Kita kan katanya kerjanya yang belakangan ya, teriak-teriak ininya dulu. Ayo, ayo, tanya masalah ayat udah dikeluarkan, kata yang dinasehatinya, ayat itu gue juga udah tahu, katanya udah baca. Ya, ini artinya fenomena inilah fakta gitu ya. Kita dinasehati, diceramahi gitu. Nah, ya bahkan ada guyonnya begini, ada kesurupan waktu itu ya. Kesurupan, orang kemasukan jin, manggil yang ahli dibacain ayat suci, malah yang kesurupannya itu ngaji, kata si jin itu, gue juga bisa ngaji itu makanya. Nah, itu. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu makanya tidak ngomong-ngomong agama Islam. Tidak. Kerja. Menunjukkan sampai orang itu perilakunya ini bagus amat di orang ini gitu. Kenapa? Apa yang mendasari perilakunya bagus? Ternyata agamanya itu Islam, agamanya yang mendasari orang itu. Kata orang, kita kan Hindu Buddha nih, kok dia mah apa sih, kadang-kadang suka apa, jengkang-jengking katanya gitu, ngegunjing nih, jengking. Akhirnya penasaran, Kanjeng yang agung itu panggilan buat orang yang dihormati gitu. Kenapa sih jenengan ini gitu, sampean ini kok tiap waktu jengkang-jengking? Jawaban Maulana Malik Ibrahim itu sederhana dan singkat. Tidak perlu dia menjelaskan ini dan ngajak, tidak. Oh, itu saya hanya melakukan ibadah sembahyang kepada Tuhan saya. Udah cukup. Kerja lagi. Terus, tetapi bagaimana orang itu melihat, semakin banyak orang melihat ini nih orang ini nih gitu. Pendatang nih gitu kan pendatang dia itu dari Azerbaijan ke Majapahit itu bekerja hebat amat, apa sih sebenarnya yang mendalami agamanya kan gitu. Akhirnya kan orang bertanya-tanya, akhirnya coba kita biar hebat juga belajar. Nah, sambil istirahat akhirnya mulailah mereka pada belajar, sedikit-sedikit diajarinnya, nggak langsung sedikit, udah dulu ya, kerja lagi sampai sekian tahun jalan. Dan yang dinilai, nah waktu itu rajanya bernama Ratu Suhita. Ratu Suhita siapa namanya? Putrinya dari ini Wikramawardhana itu punya putri namanya Ratu Suhita, gitu ya. Suhita itu menjadi raja pada posisi ini ya, pada posisi ini rajanya siapa sih di Majapahit itu? Ratu Suhita. Sampai terdengar gitu oleh telinga Ratu Suhita, di sana kok ada orang gitu yang sama-sama apa namanya masyarakat setempat Majapahit gitu. Dia itu kok ngajarin membangun kesejahteraan kan lewat itu. Bahkan nantinya itu ketemu dengan Laksamana Cheng Ho dalam kunjungan Muhibah kan, dulu itu kerajaan-kerajaan itu saling kunjung-kunjung. Dan itu Laksamana Cheng Ho sudah dalam posisi beragama Islam rombongannya. Nanti. Nah, artinya diberilah satu penghargaan yang disebut Kanjeng Agung oleh raja. Padahal itu agamanya beda, orang Islam. Ratu Suhita kan Hindu Buddha. Tetapi dianggap orang agung. Kenapa? Karena dilihat perilakunya, bukan agamanya. Nah, artinya maksudnya begini, sebagai perilaku beragamanya itulah yang dia lihat. Makanya walaupun ini orang Hindu Buddha, Ratu Suhita itu sebagai raja menganugerahkan istilah itu kepada Maulana Malik Ibrahim. Jadi itulah diri kita sebetulnya. Kita itu seperti itu. Ya memang nanti kalau semua sudah terkupas mungkin baru kita akan menyadari ya. Jadi
Tadi itu Laksamana Cheng Ho itu dari sana, karena dia memang kalau di Cina itu mereka sudah maju, namanya pertanian, itu sistem pertanian itu sudah maju. Makanya bagaimana? Nah, Maulana Malik Ibrahim nggak sok tahu, walaupun dia datang lebih dulu di wilayah itu, sudah mendapatkan mendapat dukungan dari masyarakat setempat, sudah didukung gitu ya. Datang Laksamana Cheng Ho itu dari Cina, daratan Cina. Tidak mentang-mentang itu lantas gue paling berkuasa di sini, gue udah didukung, bahkan rajanya sendiri juga saya sudah dianggap. Itulah jiwa kita sebetulnya, tidak sombong. Ini satu catat dulu ya. Jiwa bangsa itu pertama tidak sombong, dan nanti ketemu apalagi di sejarah Geger Cilegon, itulah nanti terbongkarnya di situ. Jiwa kita itu orang yang merendah, tetapi jangan gegabah loh. Gitu. Itu bangsa Indonesia sebetulnya itu. Akhirnya belajar, katanya Mahwan itu, panglima perangnya Cheng Ho itu namanya Mahwan. Ini yang ahli bikin sawah. Sampean ini kan sedulur saya, saudara, Anda berumat Islam, saya juga Islam, Anda saudara saya, Anda harus bantu saya untuk mencetak sawah di sini, karena ini rakyat pada kelaparan, butuh makan, butuh sawah. Kerahkan pasukan Anda, kan kalau datang itu nggak bawa pasukan sedikit, yang namanya kunjung kerajaan itu kan kalau sedikit tadi serang kalah dia. Makanya dalam perjalanan itu pasti semua bawa pasukan banyak. Kerahkan pasukan Anda untuk membuat sawah. Nah, kata si Mahwan ini panglima perangnya, oke, siap. Kenapa tidak, katanya. Saya harus membantu Anda. Sama-sama Muslim dan sama-sama Muslim dan untuk mensejahterakan orang Hindu Buddha. Nah ini ya, artinya perlu direnungkan, dan inilah sebagai dasar kita itu. Jadi kita itu jangan menjadi negara, jangan di bangsa yang tadi itu pendendam, pembenci, dengki, iri dan sebagainya lah, yang hal-hal sifat-sifat buruk itu harus dibuang, karena tidak ada dari sananya kita diwariskan atau diharuskan untuk sifat buruk, terhadap berprasangka buruk, membenci seorang agama lain, tidak ada sebetulnya sama sekali. Makanya walaupun Maulana Malik Ibrahim ini Islam, Mahwan juga Islam, itu panglima perangnya Cheng Ho, gitu ya. Ya, Mahwan ini panglima perangnya Cheng Ho ini, yang membawai pasukannya Cheng Ho. Itu membangun sawah-sawah. Bekerja keras, tujuannya apa? Kasihan orang-orang Hindu Buddha ini nih lagi sengsara. Masyarakat Hindu Buddha ini sengsara. Masyarakat Majapahit ini. Dan satu lagi yang perlu dicatat ya. Perlu dicatat nih. Mumpung inget, daripada nanti saya lupa, nggak keungkap. Ini yang penting. Kalau kerajaan tadi itu, saya kan mau lari ke Singosari ya. Itu juga awalnya dari sebuah Kadipaten Kediri memberontak menjadi kerajaan besar Singosari gitu. Terus kemudian dari Singosari itu juga nanti ada kerajaan kecil ya, namanya Kadipaten Majapahit gitu ya. Kemudian memberontak menjadi besar jadi kerajaan Majapahit gitu. Dan yang paling aneh itu satu, Banten. Itu kadipatennya Pajajaran. Gitu. Kadipaten. Kalau yang lainnya memang kadipaten itu untuk di situ ya. Kalau ini tidak. Kadipaten yang di Pajajaran. Kerajaan Pajajaran. Nah, itu nanti kita ulas ya. Itu menarik itu. Akhirnya siapa yang menghapuskan kerajaan Pajajaran juga akhirnya Maulana Yusuf, putranya Maulana Hasanuddin gitu. Tahun 1579. Jadi di Pajajaran terbentuk Kesultanan Banten gitu ya. Oleh siapa? Oleh Demak gitu. Demak yang membuat gitu ya. Bekerja sama juga dengan nasihatnya dari Syarif Hidayatullah gitu dari Cirebon.
Kemudian setelah terbentuk Kesultanan Banten, ini kerajaan terbesarnya ini, Pajajarannya dihapuskan oleh Maulana Yusuf, dihapuskan. Sama dengan Kesultanan Banten dihapuskan oleh Inggris pada tahun 1813. Jadi itulah yang disebut sejarah selalu terulang. Kerajaan Pajajaran itu dihapuskan di eranya Maulana Yusuf. Maulana Yusuf. Kemudian Kesultanan Banten dihapuskan keberadaannya oleh kerajaan Inggris, oleh Raffles waktu itu. Sultan Safiuddin dipaksa untuk turun tahta dan menyerahkan kekuasaan jabatan di Banten kepada kerajaan Inggris pada tahun 1813. Yang namanya sejarah terulang itu, saya belum menyebut nanti Singosari, Mongol yang berkuasa. Ya, ini nanti ke sana. Siapa nanti yang akan berkuasa di muka bumi ini di era milenial besar-besar ini? Nah, belum saya jawab. Nanti jawabannya. Siapa, negara apa maksudnya? Negara apa sih yang akan berkuasa di muka bumi ini? Ini nanti setelah kita keluar dari sini, itulah yang akan jawabannya. Yang akan menguasai dunia. Yang tadi tinggal nunjuk. Cina duduk loh. Rusia. Amerika. Diam. Jerman. Nih gue. Dengerin. Nah, itu siapa nanti? Ini sejarah terulang. Selalu begitu. Karena itu sudah sunatullah. Sunatullah itu artinya sudah ditentukan. Gitu. Siapa nanti yang menjadi raja, siapa nanti yang dicabut ya kekuasaannya, terus saja. Itu dan sudah dituliskan sebelum alam raya ini diciptakan. Sudah ditulis. Memang ada kadar-kadarnya gitu. Kadar-kadarnya itu artinya terserah lo mau ini enggak lo sebenarnya bisa, tapi kalau enggak ya udah jadi ini. Terus ada kadar-kadarnya gitu. Tidak mutlak. Jadi Hasanuddin ya. Tadi itu saya berbicara tentang, mumpung masih ingat ya. Berarti bahwa yang namanya raja itu terbentuknya dari kadipaten setempat. Kadipaten misalnya kadipatennya Majapahit gitu ya, nanti membentuk lagi Demak gitu. Kan. Demak ada kabupatennya lagi gitu. Ini buat Mataram. Nah kalau Banten enggak. Tetapi saya yang ingin cerita yang lebih agar diketahui oleh kita semua tentang Wali Songo. Nah, yaitu Wali Songo itu memang istilah aja. Sebetulnya Wali Sana ya. Wali Sana itu artinya menceritakan bahwa ada wali di bumi Majapahit itu. Ada wali. Jumlahnya lebih, bukan 9, banyak. Dan itu juga bergelombang-gelombang datangnya. Berperiode-periode. Mereka berkumpul, ada yang punya anak, wali punya anak, jadi wali lagi, gitu di Wali Songo itu. Jadi nggak apa-apa, Wali Songo itu sebagai apa ya, bingkai aja, itu bagus sih. Kalau menurut saya bagus, ada istilah Wali Songo gitu ya, membingkaikan para wali itu penyebar Islam di Pulau Jawa gitu ya, di Nusantara lah akhirnya, di negara Indonesia akhirnya gitu. Itu dibingkai oleh para generasi tertentu bahwa ini namanya Wali Sanga, gitu. Wali Songo atau Wali 9. Jadi Wali Sana itu, wali itu seperti saya terangkan contoh Maulana Malik Ibrahim, datang seorang diri tiba-tiba mempunyai kekuasaan wilayah. Kenapa? Dia punya sawah kok dan punya pengikut. Nah, pengikut. Biasanya kalau sudah punya pengikut banyak seperti itu, dia akan memberontak kepada Majapahit, nah kepada atasannya, kepada negaranya di mana negara itu berada, dan itu akan direbut kekuasaannya oleh si yang berkuasa itu. Tetapi kalau Wali Sana, ya, saya menyebutnya Wali Sana, ganti ya, nggak apa-apa, Wali Songo juga nggak apa-apa. Sana itu wali yang mempunyai wilayah, Sana itu artinya wali yang punya kekuasaan di wilayah itu. Seperti Syekh Siti Jenar itu juga punya kekuasaan. Tuh, nanti
nanti biar ini tersendiri lah itu dibahasnya ya, Syekh Siti Jenar itu. Tetapi tidak pernah merebut kekuasaan, baik itu ketika di bawah Majapahit maupun ketika berada di bawah Kesultanan Demak, Kediri. Itu. Tidak pernah merebut kekuasaan. Itulah orang Islam. Malah membangun masjid Demak itu. حي الهادي